Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Berabad-abad sebelum Masehi, hidup sekelompok manusia yang gemar melakukan perbuatan nista. Para prianya merupakan gay yang selalu melakukan homoseksual. Para wanitanya pun melakukan hal sama, lesbian. Padahal tak pernah ada sebelumnya umat manusia yang melakukan perbuatan keji tersebut. Mereka merupakan bangsa Sodom, salah satu kaum Arab kuno yang dihancurkan Allah dan tak lagi tertinggal satupun keturunannya. Sebelum masuk ke ulasan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, lalu share channel Islam Mind untuk menyiarkan syiar agama Islam. Lut adalah Ibnu Haran Ibnu Asar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Dia telah beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyuruh mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan mengerjakan kebajikan dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya selain penduduk Sodom. Di kawasan Yordania inilah ada satu daerah yang bernama Sodom. Saat ini kota Sodom hanya tersisa puing-puing. Banyak pakar mengatakan dulunya kota Sodom merupakan kota makmur sebelum Allah menenggelamkan kota itu. Sodom adalah tempat Nabi Lut menyampaikan kerasulannya. Rusaknya moral serta akhlak masyarakat kaum Sodom membuat Allah memerintahkan Nabi Lut untuk menetap di sana guna mengenalkan agama Allah kepada masyarakat. Hampir setiap hari kejadian perampokan dan perampasan harta, penyembahan berhala, gemar berzina dan penyuka sesama jenis serta kemaksiatan lainnya terjadi di sana, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Mengapa kalian enggan terhadap kaum wanita yang telah diciptakan oleh Allah buat kalian, lalu kalian beralih menyukai laki-laki? Hal ini merupakan perbuatan kalian yang melampaui batas dan suatu kebodohan kalian sendiri, karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itulah dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Lut berkata kepada kaumnya, inilah putri-putriku, kawinilah mereka jika kalian hendak berbuat secara halal. Quran Surah Al-Hijr ayat 71. Lalu Nabi Lut memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya, tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan tidak menginginkannya. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surah Hud ayat 79. Bangsa Sodom pun kemudian dibuat murka karena sang utusan terang-terangan melawan kebiasaan warga melakukan homoseksual. Menanggapi kedatangan Lut, mereka pun tak acuh. Ucapan Lut bagai angin lalu. Lut dianggap tidak waras karena mengusik kehidupan mereka. Meski demikian, Nabiullah tak putus asa. Ia terus mengajak mereka kembali pada agama Allah. Tak ada penghormatan sedikit pun pada Lut. Mereka justru menantang asap yang diancam kepada mereka. Datangkanlah kepada kami asap Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ucapan mereka menyombongkan diri. Suatu hari Allah mengutus 3 malaikat untuk menyamar menjadi pria yang sangat tampan dan mempesona. Mereka menuju sungai di mana putri Lut tengah mengambil air. Wahai Nona, apakah tempat istirahat di sini? Ujar salah seorang malaikat menyamar sebagai musafir bertanya pada putri Lut. Melihat wajah yang sangat luar biasa, putri Lut ketakutan mereka akan dilukai warga jika memasuki negeri Sodom. Tunggulah di sini sampai aku memberitahu kalian kepada ayahku dan kembali, ujar putri Lut lantas segera berlari pulang ke rumah meninggalkan bejana air. Setibanya di rumah, ia pun melaporkannya pada sang ayah dengan menangis. Mereka pun menjadi tamu misterius di tempat tinggal Lut. Melihat ketampanan tamunya, Lut pun merasa ketakutan jikalau warganya mengetahui, maka akan terjadi hal buruk pada tamu tersebut. Ia sangat gelisah karena merasa tak akan mampu melindungi tamunya. Janganlah kamu takut, jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan, kata utusan tersebut. Mendengarnya, tahulah Lut bahwa tamunya merupakan jelmaan dari malaikat Allah.
Dengan diam-diam, istri Lut mengabarkan tamu misterius tersebut kepada warga Sodom. Padahal Lut telah berpesan pada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kehadiran tamu tersebut. Tapi istri dari Nabi bukan jaminan bagi seorang wanita menjadi beriman dan bertakwa. Maka berkumpullah para gay di negeri tersebut di rumah Lut. Mereka ingin menyaksikan dan menikmati ketampanan tamu tersebut. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, jangan kalian membuatku malu, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Seru Lut melihat warga mengepung rumahnya. Dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Kata salah seorang dari mereka. Inilah putri-putriku, kawinlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara halal, kata Lut. Tapi warga tetap keras kepala, mereka menerobos masuk rumah Lut karena hawa nafsu. Tapi dengan kekuasaan Allah, mereka tak mampu melihat para malaikat berwujud manusia tampan tersebut. Tiba-tiba saja mereka tak mampu melihat. Lut pun tak peduli lagi pada warga terlaknat tersebut. Ia segera bergegas meninggalkan negeri Sodom bersama keluarganya. Malaikat berpesan, pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Kata malaikat utusan tersebut terakhir kali sebelum pergi. Maka keluarlah Lut dari negeri Sodom bersama istri dan 2 putrinya di tengah malam. Mereka bergegas dan tak menoleh sedikit pun ke negeri yang dimurkai Allah tersebut. Tapi di perjalanan sang istri berjalan lambat dan terus saja menoleh karena penasaran benarkah asap akan menimpa negeri Sodom. Saat menjelang matahari terbit, Lut dan 2 putrinya sampai di sebuah bukit jauh dari Sodom. Saat itulah terdengar suara bumi dan langit seakan melampiaskan kemarahannya. Suara keras mengguntur dari langit dan menurunkan hujan batu. Bumi pun bergoncang dan membalikan kota Sodom. Asap Allah begitu mengerikan hingga membinasakan seluruh warga Sodom, tak terkecuali istri Lut yang membangkang. Hancur sudah kota para pelaku maksiat dengan kekuasaan Allah yang agung.